Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anjarwati, NPM 1901010046 dari kelas A semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai fikih munakahat. Nah, materi yang pertama yaitu walimatul ursi. Walimatul ursi diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk menggelar acara resepsi atau biasa disebut walimatul ursi. Acara ini adalah pesta sekaligus mengumumkan dan merayakan sebuah pernikahan. Pelaksanaannya yaitu usai akad nikah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walimatul ursi bisa dilangsungkan saat selesai akad atau beberapa hari sesudah akad. Hukum walimatul ursi dalam pernikahan adalah sunnah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Walimatul ursi ini juga termasuk ibadah dan dalam rangka tahadus bin nikmah atau mensyukuri nikmat. Ajaran Islam telah menetapkan adab dalam menyelenggarakan walimatul ursi agar tidak terjerembab ke dalam perkara yang dilarang oleh ajaran agama. Nah, yang pertama yaitu niat yang benar. Sebuah walimatul ursi sehendaknya diselenggarakan dengan niat sebagai sunnah Rasulullah SAW dan memberi makan orang-orang yang hadir di acara pesta pernikahan. Kemudian orang yang menggelar acara resepsi atau walimatul ursi disunahkan untuk memberi hidangan sesuai kemampuan, tidak perlu bermewah-mewahan. Materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban suami istri. Dengan adanya pernikahan, maka suami dan istri telah terikat satu sama lain. Dalam hubungannya masing-masing, mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban tersebut adalah dua variabel yang saling berkaitan. Apabila seorang suami menjalankan kewajibannya, maka seorang istri mendapatkan haknya. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang istri melaksanakan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan haknya. Berikut adalah hak-hak seorang istri yang merupakan kewajiban suami. Yang pertama, mahar. Yang kedua, nafkah, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, dipimpin dan dilindungi. Yang kelima adalah mendapat perlakuan adil apabila istri lebih dari satu. Kemudian yang keenam, berprasangka baik kepada istri dan tidak cemburu secara berlebihan. Kemudian hak-hak seorang suami yang merupakan kewajiban istri. Yang pertama adalah hak pemeliharaan. Seorang istri wajib memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh suaminya ketika berada di rumah. Kemudian yang kedua, seorang istri harus taat pada suami kecuali hal-hal yang bersifat maksiat. Yang ketiga, istri wajib menetap di rumah. Seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali mendapatkan izin dari suami. Yang keempat, mengerjakan sesuatu yang disukai oleh suami dan berdandan hanya untuk suami. Dan yang kelima, tidak mengizinkan orang asing masuk ke dalam rumah kecuali atas izin suami. Nah, berikut itu sudah saya sebutkan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Apabila seorang suami tidak mendapatkan haknya atau mereka melanggar kewajibannya masing-masing, maka dapat diproses secara hukum nasional maupun dalam sudut pandang agama. Materi yang ketiga yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Nafkah dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan. Dalam pernikahan, nafkah itu wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, baik berupa uang, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kiswah atau pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya adalah wajib.
Akan tetapi nafkah tetap dikaitkan kepada keadaan suami. Apabila suami orang yang kaya, maka dia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik lahir maupun batin. Kemudian apabila suami kurang mampu, maka dapat memberikan nafkah semampunya kepada istrinya. Kemudian kita masuk pada materi yang keempat, yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Dalam pernikahan, harta dibedakan menjadi dua, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Dalam pernikahan, harta dibedakan menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dijelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal yang lain. Sedangkan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dikenal dengan istilah harta gonogini. Maka apabila terjadi perceraian, harta tersebut harus dibagi dua sama rata. Kemudian pembagian harta bersama tersebut apabila salah satu meninggal, maka pihak yang masih hidup berhak untuk menggunakan harta benda milik yang sudah meninggal untuk keperluan hidupnya ataupun anak-anaknya apabila sudah memiliki anak. Materi yang kelima yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Dalam Islam sah-sah saja menikahi wanita yang pernah berzina. Yang tidak diperbolehkan adalah menikahi wanita pezina yang tidak pernah bertaubat atas dosa zinanya. Maka apabila seorang wanita telah bertaubat dari zinanya, maka hukumnya boleh untuk dinikahi. Akan tetapi keduanya harus saling menutup aib mereka dan tidak boleh mengungkit-ungkit hal tersebut apabila mereka sudah menikah. Dan materi yang terakhir yaitu perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan hukumnya mubah atau boleh selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Pasal 45 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk 1. Taklik talak, dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang ada pihak ketiga yang tersangkut. Materi yang diatur dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami dan calon istri, asal seperti yang sudah saya katakan tadi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang. Perjanjian perkawinan boleh dibuat pada waktu sebelum atau selama ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.